kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau mengangkat satu lagu pujian, yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau doa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan masih izinkan kami untuk dapat beribadah sekolah minggu walaupun secara online ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik udah bersuka cita belum? Nah sebelum kita mendengarkan firman, kita mengangkat satu lagu pujian lagi, yaitu Baca Kitab Suci. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari ulang ya adik-adik. Kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di sini dengan Kakak Lita yang hari ini akan membawakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dulu. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau masih memperbolehkan kami anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu, walaupun hanya lewat video ini ya Tuhan. Tuhan, sekiranya Tuhan yang boleh memberkati jalannya firman ini dari awal hingga akhirnya, agar kami dapat mengerti maksud dari apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita hari ini ingin membaca dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Tapi kakak di sini hanya mengambil 4 ayat penting, yaitu dari 1 Samuel 24 ayat 3, ayat 5 dan ayatnya yang ke-11 sampai 12. 1 Samuel 24 ayatnya yang ke-3, yang ke-5 dan
ayatnya yang ke-11 sampai 12. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ayatnya yang ke-11 sampai 12. Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang kisah seorang kepala prajurit yang penuh dengan rasa kasih, adik-adik. Ia memimpin pasukan, ia berani berperang untuk membela wilayah ataupun bangsanya. Ia juga memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata loh, adik-adik. Kalau di zaman Alkitab dulu ya, di zaman dulu itu masih menggunakan pedang ataupun tombak, adik-adik. Nah, kalau yang kepala prajurit yang satu ini, dia sudah bisa menggunakan senjata. Keren banget kan, adik-adik? Nah, lalu ada seorang kepala prajurit yang selalu mengikuti perintah raja. Ia bersama dengan pasukannya harus melalui padang gurun, turun ke lembah, menaiki bukit-bukit dengan batu yang terjal, adik-adik, untuk berperang. Bahkan harus lari dari kejaran musuh, karena mereka kalah jumlah, adik-adik, pada saat itu. Jadi mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Kemudian sampailah suatu saat kepala prajurit itu bersama pasukannya tiba di suatu padang gurun untuk beristirahat, adik-adik, karena mereka ya merasa lelah karena setelah lari begitu begitu panjang ya, begitu lamanya hanya untuk menghindari musuh mereka, adik-adik. Padang gurun itu bernama Padang Gurun En-Gedi. Padang Gurun En-Gedi, adik-adik. En itu artinya adalah mata air, dan Gedi yang artinya anak kambing. Mereka melihat gunung batu, akhirnya mereka masuk ke dalam gua tersebut dan bersembunyi di bagian belakang gua, adik-adik, agar musuh-musuhnya tidak dapat mengetahui keberadaan mereka. Lalu, dari kejauhan terdengarlah suara banyak orang yang mengejar mereka. Kira-kira itu ada 3.000 orang. 3.000 orang, adik-adik. Bayangin kalau adik-adik dikejar dengan sedemikian banyak orang, ya kan? Pasti adik-adik kabur juga kan? Ketakutan kan ya? Pastinya tuh. Dan orang banyak itu dipimpin oleh seorang raja. Adik-adik tahu nggak siapa rajanya? Tahu nggak? Nanti kakak kasih tahu. Raja tersebut merasa iri terhadap keberhasilan dari kepala prajurit tersebut, adik-adik. Begitu. Nah, mengapa raja tersebut merasa sangat iri kepada kepala prajurit itu, adik-adik? Karena kepala prajurit itu yang selalu menang melawan musuh lebih disukai dan dipuji-puji oleh rakyatnya. Sementara raja itu menginginkan pujian dari rakyatnya hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, adik-adik. Nah, lalu kemudian saat sampai di Padang Gurun En-Gedi, sang raja merasakan sakit perut, adik-adik. Ia masuk ke dalam gua yang sama seperti yang ditempati oleh kepala prajurit tadi, adik-adik. Wah, kira-kira gimana tuh ya, adik-adik ya? Lalu, nih, raja itu bernama Raja Saul, adik-adik. Ingat kan? Ya, Raja Saul.
Raja Saul lalu masuk ke dalam gua yang gelap itu tanpa melihat ke sekitarnya adik-adik. Jadi dia mungkin dia tidak tahu ada kepala prajurit itu di sana bersama dengan rombongannya saat itu. Seorang prajurit melihat itu lalu berkata kepada Daud di dalam ayatnya yang kelima, adik-adik. Adik-adik nanti bisa baca sendiri di rumah ya, dalam ayatnya yang kelima. Namun, Daud mengasihi dan menghormati Raja Saul, adik-adik. Ia tidak mau membalas perbuatan Raja Saul kepadanya. Maka, diam-diam Daud memotong jubah Raja Saul, adik-adik, sebagai bukti kasihnya dan tidak ingin membalas kejahatan Raja Saul terhadap dirinya. Tuh adik-adik, sebegitu besar rasa kasih sayangnya terhadap Raja Saul. Setelah selesai, Raja Saul keluar dari goa tersebut dan kembali kepada para prajuritnya tanpa mengetahui apa yang sudah Daud lakukan kepadanya. Tapi adik-adik, Daud ternyata menyusulnya. Lalu Daud bersujud ke tanah. Daud berteriak, adik-adik, begini katanya, "Tuanku Raja, mengapakah engkau berbuat jahat terhadap aku dan mau membunuh aku? Walaupun aku mempunyai kesempatan untuk membalas kejahatanmu, aku tidak melakukannya. Lihatlah, aku hanya memotong jubahmu sebagai tanda bahwa aku mengasihi engkau. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas perbuatanmu kepadaku." Begitu adik-adik katanya. Lalu Raja Saul pun tersadar atas kesalahannya serta mengakui hal tersebut. Ia meminta maaf kepada Daud dan meminta Daud untuk bersumpah tidak akan menyakiti keturunannya. Adik-adik, Tuhanlah yang memiliki kuasa dalam menentukan dan memimpin apa yang terjadi dalam hidup kita. Bukan kita, adik-adik, bukan juga orang lain. Manusia tidak bisa berbuat hal seperti itu. Jika di dalam hidup kita sehari-hari, di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan bermain, ada orang yang iri hati atau tidak suka kepada kita, sebagai anak-anak Tuhan, yuk mari kita melakukan seperti Daud, membalas kejahatan dengan kasih, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu tidak baik ya adik-adik ya. Yakin aja bahwa Tuhan selalu melihat dan menyertai kita. Oke? Mari kita selalu berbuat baik dan menyebarkan kasih kepada semua orang di sekitar kita. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan kita pada hari ini. Ada baiknya sebelum kita melanjutkan ke aktivitas, kita berdoa untuk menutup firman kita pada hari ini. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Tuhan, sekiranya kami memohon dan meminta agar selalu dipimpin ya Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kami, untuk kami boleh saling mengasihi, untuk saling mendoakan ya Tuhan, dan tidak membalas atas setiap kejahatan yang dilakukan pada orang lain terhadap kami. Kiranya ya Tuhan, pimpin dan sertai selalu kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, kita ke aktivitas. Halo adik-adik. Nah, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan melakukan aktivitas bersama Kak Uci. Nah, sebelum melakukan aktivitas, yuk minta mama papa untuk printin kertas yang ada di sebelah kanan kakak. Apakah adik-adik sudah mempunyainya? Jika sudah, yuk bersama-sama kita melakukan aktivitas ini. Di kertas yang adik-adik punya tersedia sebuah mes. Nah, adik-adik diminta untuk mengurutkan kata dari A, B, C dimulai dari huruf start. Apakah adik-adik sudah mengerti? Nah, adik-adik harus mengurutkan huruf A, B, C sampai Z sampai menemukan gambar Tuhan Yesus. Mudah kan? Yuk sama-sama kita mengerjakannya. Adik-adik, kita sudah masuk ke dalam sesi persembahan nih. Persembahannya dapat dititipkan ke mama atau papa yang akan mengikuti ibadah kebaktian umum bila gereja sudah dibuka, atau dapat
melalui M-Banking atau online banking ya adik-adik ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah membimbing, Tuhan telah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat berguna dan dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau mengangkat satu lagu pujian, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dari awal lagi adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini hingga dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, supaya kiranya firman-Mu dapat menjadi teladan bagi kehidupan kami, bagi kehidupan anak-anak sekalian. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, supaya kami dapat jadi anak yang lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.